Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan di RAPBN 2018 dipatok di angka 1.600 triliun rupiah atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBN 2017 senilai 1.400 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan merupakan salah satu ujung tombak penghasilan negara, di antaranya mencakup penerimaan pajak penghasilan PPh 21 dan pajak pertambahan nilai PPN. Jika mengutip dari Nota Keuangan 2018, peningkatan target penerimaan didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi yang lebih baik. Di samping itu, peningkatan tersebut juga dipengaruhi upaya untuk mengoptimalkan basis data yang diperoleh dari pengampunan pajak. Adapun kebijakan secara umum yang akan ditempuh pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak, di antaranya pemungutan pajak melalui pendayagunaan data, serta sistem informasi perpajakan yang up-to-date dan terintegrasi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Lounge with ISEI dan masih bersama Bapak Swasil Nasara dan juga Pak Berli Marta Wardaya. Oke, di segmen 4 ini kita akan membedah lebih lanjut lagi mengenai pengeluaran ya. Kalau kita lihat belanja negara kita tahun 2018 ini 2.220,7 triliun ya. Betul Pak Swa? Ya. Kalau dilihat transfer ke daerah sekitar 766,2 triliun, belanja kementerian dan lembaga 847,4 triliun dan belanja non kelembaga KL adalah 607,1 triliun begitu ya. Nah, kita akan melihat dulu dari sisi KL atau belanja kelembagaan dan kementerian. Itu ternyata 4 tertinggi adalah pertahanan, PU, Polri, dan agama. Nah, ini ada fokus yang kelihatannya pemerintah ini mengalami perubahan. Apakah memang kita dari sisi pengeluaran selama ini selalu sama, ataukah memang selalu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan atau fokus pemerintah? Memang fokus dari pemerintahan mungkin setiap administrasi berbeda ya, tetapi memang ada pertahanan, PUPR karena kita membangun infrastruktur luar biasa besar yang dari 100 triliun menjadi 400 triliun ya. Ya, kalau nilai dari proyeknya infrastruktur yang di-spend untuk infrastruktur sekitar 410 triliun. Yeah. Nah, yang di PUPR-nya sendiri itu sekitar 100 triliun lebih. Polri juga tinggi, pertahanan keamanan dan Polri itu cukup tinggi, apalagi kalau kita tahun 2018 tahun pilkada. Betul. Kita perlu memastikan bahwa kita aman, lalu siap essential force kita siap untuk mengamankan Indonesia, stabilisasi. Kemudian agama itu tinggi karena memang Kementerian Agama ini vertikal, dia ini hierarkis, jadi dia itu centralized, termasuk seluruh madrasah. Tadinya itu tidak termasuk sebelum. Bukan, jadi kalau di dalam undang-undang perimbangan, undang-undang desentralisasi, agama itu salah satu fungsi yang tidak didesentralisasikan. Jadi termasuk pendidikan agama itu ada di bawah Kementerian Agama Pusat. Berbeda dengan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud itu kalau SD, SMP, pendidikan dasar itu didesentralisasikan, maka dia tidak di bawah Kementerian Pusat, tapi dia didesentralisasi ke daerah. Tetapi kalau dana pendidikan totalnya 20%. 20% total dari di luar dari ini ya. Tadi. Jadi di luar dari Menristek yang 41 triliun masih ada 220 triliun. Jadi ya, itu ada yang di Kementerian Agama, ada yang di Kementerian Ristek Dikti, ada yang Kementerian Dikbud, ada yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK, itu juga termasuk dana pendidikan yang 20%. Itu masuk di DAK ya, kalau di dana pendidikan ya. Karena DAK kan spesifik dia untuk DAK pendidikan, itu masuk. Betul. Nah, kita lihat di dalam dana perimbangan itu cukup besar ya, sekitar 676 triliun. Nah, ini sejauh mana dana perimbangan ini juga kan untuk pembangunan khususnya ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kalau dievaluasi memang daerah itu sudah semakin meningkat dari sisi dana perimbangan dengan kebutuhan masyarakatnya gitu. Nah, dana perimbangan ini kan ada beberapa jenis. Yang ditransfer ke daerah itu yang pertama lah dana alokasi umum. Jadi itu bentuknya block grant. Ada yang dana alokasi khusus yang memang spesifik sektoral, merupakan spesifik
prioritas pusat, tetapi masuk melalui APBD. Lalu yang ketiga lah dana bagi hasil sumber daya alam dan non SDA. Ada dana bagi hasil non SDA itu termasuk beberapa pajak. Itu tergantung dari SDA-nya ya? Tergantung dari dia penghasil minyak, dia penghasil produk perikanan, dia penghasil produk-produk dari sumber daya alam. Nah, jadi 3 jenis dana ini. Dan dia memang macam-macam peruntukannya. Kalau DAU kan memang General Block Grant. Jadi nanti masuk ke dalam APBD, lalu dikeluarkan sesuai dengan prioritas daerah. Prioritas daerah. Sebenarnya saya tanya Mas Berli nih, yang menarik ini Mas Berli, dananya tuh tiap tahun ke daerah tuh makin naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat di daerah ini mereka belum bisa selalu mengentaskan kemiskinan, padahal pembangunan makin banyak gitu. Nah, bagaimana sebenarnya sistem pertanggungjawaban dari penggunaan DAU dan DAK ini sejauh bisa pada output dan outcome, tidak hanya pada penggunaan anggaran saja, gimana? Ya, karena dengan sistem desentralisasi kita ya memang sepenuhnya selama ya misalnya dengan ada beberapa batasan tidak boleh sekian persen melebihi untuk karyawan untuk personal expense. Tapi selain itu ya adalah kewenangan dari anggaran ada di DPRD dan di Pemda. Jadi memang ya mungkin akan bagus kalau misalnya ya BKF atau Kemenkeu bisa memberikan ranking-ranking yang memberikan top yang paling bagus dampak ke masyarakatnya gitu. Cuman beberapa penelitian ya menunjukkan bahwa belum efektif banyak dari spending Pemda gitu. Jadi saya juga ya pernah bikin penelitian bahwa ternyata spending APBD ya tidak signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi ya, termasuk yang khusus yang dana sumber daya alam juga ternyata tidak signifikan dampaknya. Termasuk bagi hasil juga ya, tidak dikembalikan pada bagi hasilnya itu untuk ke lingkungan gitu ya. Ya, jadi yang misalnya Pak waktu itu di tingkat nasional Pak Jokowi sempat marah-marah dari uang 2 miliar yang digunakan untuk anggaran untuk betul target hanya 500 juta, ya berarti hanya seperempatnya. Namun itu di tingkat daerah Pemda sepertinya juga cukup banyak terjadi gitu, sehingga expense-nya lebih banyak buat operasional atau rapat-rapat dibandingkan untuk jalanan dinas gitu ya, dibandingkan untuk masyarakat ya. Iya, jadi kalau di pusat aja yang pengawasannya kuat seperti itu ya sangat mungkin juga terjadi di tingkat daerah ya. Pemda. Nah, selain itu yang menarik juga di daerah itu banyak sekali dana yang tidak terserap, bahkan terserapnya biasanya pada akhir tahun, ada yang justru juga saldonya banyak ya, sehingga di BPD itu dananya cukup besar, bahkan waktu itu oleh pemerintah pusat akan diberikan stick and carrot lah, kalau enggak dia akan diberikan bentuknya obligasi kalau tidak bisa belanja gitu. Nah, ini gimana, kenapa Pemda sendiri tidak berani, padahal kan sebenarnya pengawasan sudah sangat jelas ya, jadi nggak ada alasan takut dengan KPK, tapi bagaimana mereka sendiri untuk belajar gitu. Ya, saya kira ya ada dua sisi. Satu sisi ada juga yang memang kebangetan. Kemarin kan ada yang sisa 1 triliun misalnya silpanya, jadi hampir sepertiganya nggak kepake kemarin kan. Saya lupa kabarnya. Tapi on the other hand ya, kalau saya bicara dengan Pemda, khususnya Bapedanya, mereka juga bilang kita baru dapat kepastian dana itu baru bulan ya Juni Agustus gitu, setelah APBNP diketok baru kita tahu kita dapat berapa. Daripada kita gede di awal, ternyata duitnya kurang, ya susah kita kalau nombok gitu. Jadi ada on the other hand juga nih. Nah, ini apakah tercapai tahun ini tidak ada APBNP sehingga ya Pemda juga bisa tenang spending dari awal tahun itu. Jadi nggak ada bintangnya ya, kalau dulu kan terkenal ada bintangnya. Pak Soa, ini yang menarik kan gini, bahwa kalau dulu kita pernah mengalami APBN itu naik turun 10% itu tidak perlu ke DPR gitu ya. Ingat nggak dulu di masa pemerintahan yang lalu gitu. Jadi tidak harus selalu ada APBNP yang membuat lebih fleksibel. Menteri Keuangan sebagai bendahara itu bisa mengatur sendiri kalau ada kelebihan dia akan kemana spendnya. Tapi kalau tidak tercapai itu yang mengalokasikan di pemerintah sendiri. Nah, sejauh mana ini supaya tidak terjadi APBNP yang terus-menerus nih? Jadi begini, sebenarnya kalau kita membuat APBN, kita selalu membuat APBN itu dengan pengertian untuk 1 tahun anggaran. Ya. Nah, kebetulan tahun 2015 itu tahun pertama dari pemerintahan, kan memang ketika pemerintahan baru itu masuk, APBN yang ada itu APBN baseline. Karena itu pada bulan Januari 2015 pemerintah baru ketika itu Presiden Jokowi dan Wapres JK mengajukan APBNP untuk disahkan oleh DPR, dan akhirnya disahkan bulan Februari 2015 untuk dijalankan di seluruhan tahun. Tapi itu memang resminya namanya APBN perubahan. Karena itu di tahun 2016 ketika kita baru masuk Januari, orang udah nanya, kapan APBN-nya Pak? Kapan APBNP-nya? 2017 begitu lagi. Nah, ini yang kita ingin sampaikan. 2018
ketika kita menetapkan kemarin, itu dimaksudkan untuk 1 tahun anggaran. Itu ada keuntungannya, yaitu yang paling pertama tadi adalah masalah kepastian. Kepastian buat Pemda bahwa dia, kalau DAU itu kan 1/12 dari nilai di APBN, 1/12 kan? Akan ditransfer secara rutin, ya, secara rutin tiap 1/12 setiap bulan. Nah, kemudian DBH juga begitu, DAK juga begitu. Kalau ada dipikirkan akan ada APBNP, maka kemudian ada tanda tanya, nanti APBNP alokasinya berapa? Kalau alokasinya berapa, ya kita tunggu dulu APBNP seperti yang dikatakan Pak Berli tadi. Jadi memang kalau sekarang ini 2018 kita yakin bahwa sampai sekarang tidak ada kebutuhan untuk APBN perubahan. Jadi sudah transfer dong, Januari ini harusnya masuk. Nah, terkait dengan tadi melebihi pagu atau kurang dari pagu itu begini. Kalau yang namanya penerimaan pajak, penerimaan perpajakan itu adalah perkiraan. Itu kan estimasi. Kalau belanja itu adalah pagu maksimal. Jadi memang pemerintah nggak boleh mengeluarkan belanja melebihi dari pagu yang sudah dialokasikan di APBN. Tapi kalau di bawah itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa dalam pengertian ini, tapi pemerintah boleh aja kalau bisa. Kalau bisa efisien nggak apa-apa. Bisa efisien nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan sudah dipagukan 100, kemudian hasil lelangnya dapatlah dengan harga 90, 10 itu adalah efisiensi, itu nggak apa-apa, karena 10 yang efisiensi itu tidak mempengaruhi output, karena waktu lelang dia untuk menghasilkan output tertentu. Nah, kalau yang seperti itu nggak jadi masalah, tapi pagunya 100 terus pemerintah ngeluarkannya 102, nggak boleh. Jadi sebenarnya selama ini harusnya Pemda, kalau yang dikatakan Mas Berli tadi, nggak ada alasan dong sejauh mana pagu itu. Jadi dia tidak perlu takut bahwa itu akan dipotong gitu loh. Itu kan yang diharapkan tadi. Kalau nunggu APBNP kan ada tanda tanya, memang di APBNP nanti penerimaan dalam negeri jadi berapa, kemudian nanti alokasi DAU jadi berapa. Dan lalu kan dipotong ya, berubah atau enggak gitu. Nah itu dipotong ya. Ini menjadi menarik ya. Terus sekarang juga di dalam anggaran daerah itu ada dana desa yang selama ini sudah berjalan mulai 2015 secara bertahap ya, belum sampai 1,5 M, dan tahun ini adalah 1,5 M rata-rata per desa. Nah, nanti kita akan bahas sejauh mana sih sebenarnya dana desa ini sudah efektif dan bisa juga mengurangi kemiskinan, karena saya melihat ada beberapa desa yang bisa sukses dengan dana desa, dengan BUMDes-nya gitu ya, mereka bisa usaha dan bisa memberdayakan masyarakat. Tapi kita harus break lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISEI. Sesaat lagi kami akan kembali.